Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Reski dengan NIM 19 12 11 515, lokal 3A. Mahasiswa dari Sitikes Mercubuati Jaya Padang. Di sini saya akan membacakan PPT proposal yang telah saya buat, yaitu berjudul apakah ada pengaruh pemberian rebusan dan alpukat terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Yang pertama, dengan latar belakang, hipertensi merupakan suatu keadaan tekanan darah di atas seseorang berada pada tingkatan di atas normal. Pengobatan hipertensi dapat dilakukan secara verbal, yaitu menggunakan alpukat, dan alpukat bisa menurunkan tekanan darah karena adanya kandungan zat aktif yaitu flavonoid dan quercetin. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah rebusan alpukat dapat menurunkan tekanan darah pada lansia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian rebusan daun alpukat terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Selanjutnya, konsep hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih besar 95 mmHg. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persistem di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan diastoliknya di atas 90 mmHg. Anatomi. Jantung berukuran sekitar 1 kepalan tangan dan terletak di dalam dada. Batas kanannya terdapat pada sternum kanan dan aspeknya pada ruang intercostal kelima, kiri pada linea mid-clavikular. Hubungan jantung adalah yang pertama bagian atas pembuluh darah besar, yang kedua bagian bawah diafragma, step sisi bagian belakang aorta descendens, esophagus, columna vertebralis. Klasifikasi dari 99, tekanan darah normal, tinggi 90 sampai dengan 104 hipertensi ringan, 105 sampai dengan 114 hipertensi sedang, lebih dari 115 hipertensi berat. Selanjutnya, etiologi. Pada umumnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan kardiak output atau peningkatan tekanan peripher. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi, seperti genetik, respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi atau transport, obesitas, terkait dengan level insulin yang tinggi yang mengakibatkan tekanan darah meningkat, seperti stres lingkungan, hilangnya elastisitas jaringan dan arteriosklerosis pada orang tua, serta pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya itu faktor risiko. Riwayat seperti yang pertama, riwayat keluarga ada penyakit jantung dan hipertensi, pria usia 35 sampai 55 tahun dan wanita lebih dari 50 tahun. Kebanyakan mengonsumsi garam, sumbatan pada pembuluh darah, eksosklerosis, disebabkan oleh beberapa hal seperti merokok. Selanjutnya faktor emosional yang tidak stres, seperti gaya hidup yang monoton, sensitif terhadap angiotensin, kegemukan, pemakaian kontrasepsi oral seperti estrogen. Selanjutnya patofisiologi. Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke chorda spinalis dan keluar dari kolumna medula spina ganglia simpatis di torak dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor terantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis yang ganglia simpatis. Pada titik ini neuron ganglion melepaskan asetilkolin yang merangsang saraf pasca ganglion pembuluh darah, di mana dengan dilepaskannya neuroflavin mengakibatkan truksi pembuluh darah berdasarkan faktor seperti kecemasan dan ketakutan. Selanjutnya, tanda dan gejala. Tanda dan gejala hipertensi dibedakan menjadi A. Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan darah. Selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa, hal ini berarti hipertensi arteri tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan arteri tidak terukur. B. Gejala yang lazim sering dikatakan bahwa
Gejala terlajim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataan ini merupakan gejala terlajim yang mengenai kebanyakan pasien mencari pertolongan medis. Beberapa pasien yang menderita hipertensi yaitu mengeluh sakit kepala, pusing lemas, kelelahan, sesak napas, gelisah, mual, dan muntah. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan dua cara, yaitu yang pertama pemeriksaan seperti cek darah rutin untuk mengkaji hubungan dari sel-sel terhadap volume cairan atau vaskositas dan dapat mengindikasikan faktor risiko seperti hipoglabilitas anemia. Selanjutnya blood unit nitrogen kreatinin untuk memberikan informasi tentang perfusi atau fungsi ginjal. Untuk selanjutnya komplikasi. Efek pada organ yang pertama seperti otak, pemekaran pembuluh darah, perdarahan, dan kematian sel otak dan stroke. Untuk ginjal yaitu malah banyak kencing, kerusakan sel ginjal, gagal ginjal, jantung membesar, sesak napas, cepat lelah, gagal jantung. Untuk pelaksanaannya, pengelolaan hipertensi bertujuan untuk mencegah morbiditas mortalitas akibat komplikasi kardiovaskuler berhubungan dengan pencapaian dan pemeliharaan darah di bawah 140 sampai dengan 90 mmHg. Cara pencegahan yaitu seperti pencegahan primer hipertensi antara lain dengan darah rata-rata ada yang hipertensi pada amnesis keluarga seperti ras, obesitas, dan konsumsi garam yang berlebihan. Dianjurkan untuk mengatur diet, dilarang merokok, merubah kebiasaan makan sehari-hari, dan konsumsi garam rendah, melakukan eksersi untuk mengendalikan berat badan. Pencegahan sekundernya yaitu seperti pengelolaan secara menyeluruh pada penderita baik dengan obat maupun dengan tindakan seperti yang mencegah primer. Harus dijaga seperti tekanan darah, batasi aktivitas. Untuk konsep rebosan dan alpukat, yaitu dan alpukat mengandung zat kimia alkaloid, saponin, flional, quercetin, dan gula alkohol, fursit. Dan alpukat memiliki kadar air sebesar 55,0%, kadar abu total 703, kadar sari laut air 6,48%. Untuk alat dan bahannya, air secukupnya, wajan, gelas, sendok, bahan, dan alpukat 7 lembar. Cara perebusan dan alpukat, Anda cuci dan alpukat sampai bersih dan lalu rebus sampai mendidih dan menyisakan 100 ml dan diamkan sejenak, lalu Anda minum air rebusan dan alpukat minimal 2 kali sehari. Untuk kerangka teorinya, hipertensi merupakan peningkatan sistolik atau sama dengan 160 mmHg atau tekanan diastolik sama atau lebih besar 95 mmHg. Untuk pelaksanaan, perawatan yang dapat dilakukan untuk menurunkan tekanan darah dengan memberikan rebusan dan alpukat. Untuk modelnya, suatu metode perencanaan maka dengan menggunakan contoh bahan makanan dibuat sedemikian rupa. Tujuan untuk menderita hipertensi memperbaiki kebiasaan pola makan. Untuk faktor mempengaruhi hipertensi seperti pola hidup yang tidak sehat, makanan berlemak, merokok, makanan tidak sehat. Kerangka konsep penelitian adalah suatu uraian simulasi hubungan atau suatu konsep satu terhadap lainnya, atau variabel yang satu dengan variabel dari masalah yang teliti. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah hipertensi dan variabel independennya rebusan dan alpukat yang dapat menurunkan tekanan darah pada lansia. Untuk hipotesisnya, untuk ada pengaruh rebusan dan alpukat dan dalam membantu menurunkan tekanan darah pada lansia. Untuk O-nya, tidak ada pengaruh dukungan keluarga terhadap kepatuhan diet pasien dengan hipertensi pada O-nya itu yang dapat saya sampaikan, apabila ada pengucapan kata yang salah terluncurkan dalam penyampaian para PPT yang telah saya sampaikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.